Nah, saya mau memberikan kepada saudara pada hari ini 3 prinsip dasar tentang percaya yang harus saudara pahami untuk saudara bisa belajar percaya lebih bagus lagi. Saya percaya kalau saudara memahami ketiga prinsip dasar tentang percaya ini, saudara akan menjadi orang percaya yang percaya bulat. Oke? Yang pertama adalah percaya adalah soal keputusan. Itu yang perlu saudara pahami. Percaya adalah soal keputusan, bukan soal perasaan. Maafkan saudara yang suka pakai perasaan. Perasaanmu tidak laku dalam hal iman. Karena iman bukan soal perasaan. Iman itu soal keputusan. Percaya itu soal keputusan, bukan soal percaya. Kalau saya tanya kepada saudara, kamu percaya enggak? Rasanya belum percaya nih, kamu pakai perasaan. Saudara nggak bisa percaya dengan perasaanmu. Karena perasaan itu dipengaruhi oleh pikiranmu dan oleh lingkunganmu. Halo? Kalau saudara percaya pakai perasaan, kalau lingkungannya menunjukkan tanda-tanda kehidupan, engkau akan percaya. Tapi kalau lingkungan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, engkau jadi tidak percaya. Percayamu kadang ada, kadang tidak. Kadang nyala, kadang mati. Itu percaya yang berdasarkan perasaan. Jadi kalau percaya itu jangan perasaan. Orang Jawa bilang jangan ngerasane. Kalau saudara tipe orang yang ngerasane, saudara susah percaya. Karena apa-apa nunggu perasaan dulu. Tunggu. Rasa-rasa dulu. Tunggu. Perasaannya gua percaya nih, omong kosong dengan kepercayaan dengan perasaanmu. Kalau ngikutin perasaanmu, hancurlah dunia ini. Untung Yesus nggak pakai perasaan. Percaya itu soal keputusan, bukan perasaan. Pak, rasanya saya nggak bisa percaya deh. Loh, kenapa nggak bisa? Putuskanlah. Putuskanlah atau tidak sama sekali. Percaya itu soal keputusan. Bahkan ketika engkau berdoa, engkau harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Bahwa engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Sekali waktu saya pernah berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk mengenal Roh Kudus. Aku ingin mengenal Roh Kudus. Tolong aku untuk mengenal Roh Kudus, Tuhan. Oke kan doanya? Mantap dong. Mau mengenal Roh Kudus. Tolong aku untuk mengenal Roh Kudus. Sampai Roh Kudus berbisik dalam hati saya seperti ini. Bagaimana mungkin engkau tidak mengenal pribadi yang ada di dalammu? Saya tersentak. Oh iya. Langsung saya ingat ayat Yohanes 14 ayat 17. Inilah gunanya baca Alkitab. Kalau Roh Kudus ngomong langsung dikonfirmasi dengan ayat. Nah saudara, kalau Roh Kudus bilang Yohanes 14, yang mana ya Tuhan? Kan gitu saudara. Kalau nggak pernah baca Alkitab. Tuhan yang mana Tuhan? Saya langsung dikonfirmasi pakai ayat Alkitab. Saya ingat Yohanes 14. Saya cari ayatnya, ayat 17 ternyata. Saya ingat ayatnya berkata begini. Dunia tidak dapat menerima dia, ini bicara tentang Roh Kudus dianya. Dunia tidak bisa menerima dia karena dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Karena dia akan tinggal di dalam kamu dan akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saya langsung baca ayatnya dan saya terkesan. Saya berkata, iya ya, dia ada di dalam saya dan dia terus menyertai saya selamanya. Bagaimana mungkin engkau tidak mengenal orang yang bersamamu terus-menerus? Para suami, saya tanya saudara, bagaimana mungkin engkau tidak mengenal orang yang bersamamu terus-menerus? Oh mungkin. Para istri, saya tanya saudara, bagaimana mungkin engkau tidak bisa mengenali orang yang bersama-samamu setiap hari di rumah,
tidur bersamamu di sampingmu, bangun sama-sama ngilernya. Bagaimana mungkin ada suami yang belum mengenal istrinya, walaupun sudah menikah 50 tahun, 100 tahun? Bagaimana mungkin ada istri yang belum mengenal suaminya, walaupun sudah bertahun-tahun hidup bersama, dia ada di dalammu, dia bersamamu, bagaimana mungkin kau tidak mengenal dia? Sejak saat itu, saya nggak berdoa seperti itu lagi. Ketika saya berdoa, saya pejam mata, saya langsung lihat Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau ada di dalamku, Engkau bersamaku selamanya, aku melihat Engkau, aku mengenal Engkau. Itulah yang Yesus katakan. Nah, banyak orang Kristen akan mengatakan gini, tapi aku tidak merasakan. Kok aku tidak merasakan? Siapa yang peduli dengan perasaanmu? Ketika engkau berdoa, engkau harus datang dengan iman. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Dan setiap orang yang mencari Tuhan, Ibrani 11 ayat 6 berkata, saya boleh turun? Setiap orang yang mencari Tuhan harus percaya bahwa Allah itu ada. Atau Allah itu hadir. Dan Allah selalu memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Pertanyaannya adalah, apakah engkau percaya firman Tuhan itu? Jadi kalau engkau berdoa, datang dengan penuh kepercayaan. Dan kalau engkau penuh kepercayaan, engkau percaya setiap kali engkau datang, Allah itu ada. Allah itu hadir bersamamu. Nggak peduli apapun perasaanmu. Karena perasaanmu banyak dikacaukan dengan masalahmu, dengan pikiranmu. Pikiranmu memikirkan berbagai masalah, Tuhan hadir di situ, engkau tidak berasa Tuhan ada di situ. Padahal Tuhan ada di situ. Tuhan ada bersamamu. Karena Alkitab berkata, Dia akan bersamamu, Dia akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu bukan tipe pribadi yang suka check in, check out. Nanti masuk, nanti keluar. Nanti masuk, nanti keluar. Sekali dia masuk, dia di situ selamanya. Tapi engkau harus percaya bahwa itu benar. Setiap kali engkau mencari Tuhan, engkau harus percaya bahwa Dia ada. Bahwa Dia hadir. Bahwa Dia bersamamu selama-lamanya. Haleluya. Bilang selama-lamanya. Jadi tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan saudara. Tak sedetik pun. Nggak tahu lagu apalah. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Dan setiap kali saudara mencari Tuhan, percayalah Tuhan ada. Tuhan hadir. Nggak peduli apapun perasaanmu. Dan ketika engkau datang mendatangi Dia, menghadap Dia dengan iman, Tuhan berkenan. Bagaimana caranya engkau bisa berdoa secara efektif? Berdoalah dengan iman. Bagaimana caranya engkau bisa menghadap Tuhan dengan efektif? Datanglah dengan percaya. Itu sebabnya hati nurani yang murni sangat penting, karena tanpa hati nurani yang murni, engkau tidak bisa percaya penuh. Tapi ketika engkau percaya penuh, awalnya perasaanmu tidak mendukung bahwa Allah ada. Engkau tidak bisa merasakan kehadirannya. Tapi ketika engkau terus berpegang pada apa yang engkau percaya, ciri iman yang solid adalah daya tahannya. Iman yang solid punya daya tahan kuat.
Nggak peduli apapun keadaannya, nggak peduli apapun perasaannya, aku percaya. Ketika saudara mengalami berbagai badai dalam kehidupan, berbagai masalah dalam kehidupan, engkau sulit untuk percaya. Engkau hanya perlu mengatakan, ajarkan aku untuk percaya. Saya pernah mengalami, saya sulit untuk percaya. Tiba-tiba keluar lagu, ajarkan aku untuk percaya padamu. Nantikan tayangannya. Lewati lembah kekelaman di hidupku, ku tidak takut, sebab engkau besertaku. Gadamu serta tongkatmu, itu yang menghibur aku. Nantikan tayangannya. Bilang sama Tuhan, ajarkan aku untuk percaya. Bukan ajarkan aku untuk merasa. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk merasa. Tuhan mengajarkan kita untuk percaya. Kalau engkau percaya, perasaanmu akan mengikuti kepercayaanmu. Perasaanmu akan mengikuti apa yang kau percaya. Kalau Alkitab berkata Allah ada setiap kali engkau mencari Dia, maka perasaanmu akan mengatakan yang sama, Dia ada. Dan engkau akan mulai merasakan bahwa Dia sungguh ada, hadir bersamamu. Percaya itu soal keputusan, bukan soal perasaan. Bukan soal ini itu, bukan soal lihat fakta, bukan soal, tapi data dan faktanya begini Pak, gimana Pak? Nggak peduli data dan fakta yang diberikan oleh dunia ini, engkau percaya berdasarkan apa yang Dia katakan, bukan berdasarkan data dan fakta yang rasanya real. Iblis akan selalu memberikan data dan fakta tandingan untuk mengalihkan kepercayaanmu. Tapi putuskanlah untuk percaya. Setiap kali engkau mengalami kelemahan, setiap kali engkau mengalami keterpurukan, dan engkau mengalami sulit untuk percaya, katakan, Tuhan, aku memutuskan untuk percaya. Setiap kali engkau merasa, engkau hampir kehilangan kepercayaanmu, katakan, aku memutuskan untuk tetap percaya. Amin saudara. Putuskanlah untuk percaya. Di tengah masa krisis keuangan seperti ini, putuskanlah untuk percaya. Ada seorang, bukan di sini, di rumah. Saya rasa Roh Kudus tertuju kepadanya. Ada seorang di rumah yang sedang mengalami pengurangan penghasilan, itu menggoyahkan imannya, menggoyahkan kepercayaannya. Sehingga pada akhirnya dia mulai goyah imannya dalam memberi kepada Tuhan. Kalau saudara orangnya, putuskanlah untuk percaya. Kalau engkau telah jatuh dalam ketidakpercayaan, engkau telah mulai tidak percaya, engkau mulai melepaskan kepercayaanmu, putuskan kembali untuk percaya. Karena ketika engkau percaya, engkau bisa melihat mujizat terjadi. Ketika engkau percaya, ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Bagi orang percaya, segala sesuatu itu mungkin. Saya ulangi, bagi orang percaya, segala sesuatu itu mungkin. Tapi putuskan untuk percaya. Dan pastikan ketika engkau telah memutuskannya, engkau memutuskan untuk terus percaya. Kesalahan kita seringkali hari ini kita putuskan untuk percaya, besok tidak lagi. Hari ini engkau pegang kepercayaanmu, besok engkau lepas. Kalau keadaannya baik engkau pegang lagi, kalau keadaannya buruk engkau lepas lagi. Imanmu masih tergantung keadaan. Kepercayaanmu masih tergantung kepada data dan fakta yang ada. Percaya tidak begitu. Percaya itu hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak peduli apapun situasinya, tidak peduli apapun kondisinya, engkau percaya. Pak, kalau saya sudah percaya tidak ada hasilnya gimana? Ya tetap percaya.
Percaya itu soal keputusan, bukan soal hasil. Saya tahu 99,5% kepercayaan kita akan menghasilkan. Tapi selalu ada kasus khusus di hadapan Tuhan, di mana orang percaya, tapi tetap. Ayub percaya, tapi tetap diizinkan Tuhan terjadi hal yang buruk. Tapi Ayub berhasil memutuskan untuk tetap percaya sampai pada akhirnya. Walaupun dia banyak pergumulan untuk lepas pegang kepercayaannya. Tapi pada akhirnya dia tetap memutuskan untuk percaya. Dan itu sebabnya mujizat terjadi dalam kehidupannya. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau itu yang kau putuskan pada hari ini, mujizat juga akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang punya masalah dalam penghasilanmu pada hari-hari ini, Tuhan akan buat mujizat memulihkan penghasilanmu. Memulihkan pekerjaan dan usahamu kalau engkau percaya. Jadi apa yang kau butuhkan pada masa-masa ini? Percaya. Dan percaya adalah soal keputusan. Jadi putuskanlah untuk percaya. Apakah semua memutuskan untuk percaya? Putuskan. Dan setiap hari kau harus memutuskan untuk percaya. Kalau engkau menghadapi fakta yang berlawanan, putuskan untuk percaya. Bahkan engkau melihat kepercayaanmu tidak terjadi, tetap putuskan untuk percaya. Percaya itu durasinya panjang, konsisten. Enggak hilang Anda. Tetap percaya, putuskan secara bulat bahwa engkau percaya. Amin. Percaya adalah soal keputusan. Jadi tergantung engkau mau memutuskan untuk percaya atau tidak. Pak, kalau saya tidak mau memutuskan untuk percaya, gimana? Tidak memutuskan untuk percaya sama dengan memutuskan untuk tidak percaya. Saya ulangi bagi saudara yang lemah matematikanya. Tidak memutuskan untuk percaya sama dengan memutuskan untuk tidak percaya. Saya ulangi karena masih pada bingung. Tidak memutuskan untuk percaya itu sama dengan memutuskan untuk tidak percaya. Kalau masih bingung, dengar ulang rekamannya. Nanti kita nggak selesai-selesai gara-gara saudara bingung terus. Putuskan untuk percaya. Yang kedua, percaya adalah soal penyerahan. Percaya adalah soal penyerahan. Percaya adalah soal penyerahan. Ini lebih spesifiknya soal mempercayai kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak berserah, kita tidak mungkin percaya. Dan kalau kita tidak percaya, kita juga tidak mungkin berserah. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara penyerahan dan kepercayaan. Antara berserah dan percaya. Makanya dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 berkata, Mazmur pasal 37 ayat 5, Mazmur pasal 37 ayat 5. Sudah? Sudah di situ semua? Baca dengan suara yang keras. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mengapa engkau sulit mempercayai Tuhan dalam hidupmu? Mengapa engkau sulit percaya bahwa semua diatur oleh Tuhan, bahwa semua ditentukan oleh Tuhan dalam hidupmu? Mengapa engkau sulit mempercayai kepemimpinan Tuhan dalam hidupmu? Karena engkau belum menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau akan percaya kepadanya.
Dan kalau engkau sudah berserah dan percaya, maka ia akan bertindak. Mengapa Tuhan belum bertindak? Karena engkau belum percaya. Mengapa engkau belum percaya? Karena engkau belum berserah. Jadi berserahlah, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Baru Tuhan akan bertindak. Saudara mau tuh melihat Tuhan bertindak dalam hidupmu? Saudara mau tuh melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu? Melakukan berbagai mujizat ilahi dalam kehidupanmu? Amin, saudara. Serahkan hidupmu kepadanya. Dan percaya kepadanya. Dan ia akan bertindak. Hanya orang yang percaya yang akan bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang tidak percaya sulit melihat dan mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Tapi untuk bisa percaya kepada Tuhan, engkau harus berserah kepadanya. Kebanyakan orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang masih mempertahankan hidupnya. Lawan dari menyerahkan hidup adalah mempertahankan hidup. Engkau masih terus memegang hidupmu. Engkau masih terus mempertahankan hidupmu. Engkau tidak mau menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Engkau percaya pada pengaturan Tuhan. Engkau percaya pada penentuan Tuhan dalam hidupmu. Saya suka berdoa seperti ini. Tuhan, aku percaya pada pengaturanmu. Aku percaya pada penentuanmu. Dan selalu yang muncul dalam pikiran saya adalah kisah Yunus. Ketika Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, Alkitab mencatat, atas penentuan Tuhan datanglah angin badai. Atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar. Yang orang bilang ikan paus. Padahal belum tentu paus. Pokoknya ikan yang besar. Atas penentuan Tuhan, perut ikan mengalami mual-mual dikitik-kitik sama malaikat Tuhan. Mumali Yunus dimuntahkan, dan atas penentuan Tuhan, Yunus mendarat dengan baik, saudara-saudara. Dan atas penentuan Tuhan, pohon jarang itu tumbuh, lalu lunglai lagi. Ada banyak kata atas penentuan Tuhan dalam kitab Yunus. Bagi orang yang telah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, akan ada banyak pengaturan dan penentuan Tuhan dalam hidupnya. Yang terkadang pengaturan dan penentuan Tuhan ini sulit diterima. Hanya bisa diterima kalau kita sudah berserah dan percaya. Jadi berserahlah dan percayalah, maka ia akan bertindak. Orang yang tidak berserah tidak akan percaya. Contohlah, seorang istri yang tidak menyerahkan hidupnya ke dalam tangan suaminya tidak akan bisa mempercayai kepemimpinan suaminya. Karena dia masih merasa dia bisa, dia pegang hidupnya, dia tidak serahkan hidupnya. Dan seorang suami yang tidak menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dia tidak akan mempercayai kepemimpinan Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti seorang jemaat yang tidak percaya pada gembalanya, dia tidak akan bisa mempercayai kepemimpinan dari gembalanya. Sama seperti seorang jemaat yang tidak menyerahkan hidupnya ke dalam tangan gembalanya untuk dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan, maka dia tidak akan mempercayai semua tindakan dari gembalanya. Gembalanya bikin apa? Dipertanyakan. Kok begini? Gembalanya begini ditanya, kok begini? Pemimpinnya begitu ditanya, kok begitu? Pemimpinnya bikin jadi gini ditanya, kok jadi gini? Mestinya kan kok jadi gitu? Semua dipertanyakan. Sampai letak toilet dipertanyakan, kok letak toiletnya di sini? Semua keputusan dari pemimpin akan dipertanyakan kalau saudara tidak menyerahkan dirimu kepada pemimpin untuk dibentuknya. Kalau saya tidak menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya, saya akan terus mempertanyakan, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan izinkan begitu? Kenapa Tuhan atur begini? Kenapa Tuhan atur begitu? Aku percaya pada pengaturanmu, tapi kenapa engkau atur seperti ini?
Kalau engkau sudah menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan seutuhnya, engkau percaya pada pengaturannya apapun yang terjadi, apapun alasannya. Engkau akan berkata, aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini. Karena engkau pencunan, aku tanah liat. Nonton videonya di YouTube. Kau pencunan, aku tanah liat. Nantikan video klipnya. Akan segera tayang. Percaya itu soal penyerahan. Engkau akan terus mengalami kesulitan untuk percaya selama engkau tidak menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Jangan tanya saya, Pak, berserah dulu atau percaya dulu? Itu sama seperti saudara bertanya kepada saya, Pak, ayam dulu atau telur ayam dulu? Kalau saudara tanya telur ayam dulu, pasti telur dulu. Karena telur ayam, nggak ada ayam telur. Telur ayam berarti telur dulu. Ayamnya di belakangan. Jangan tanya saya berserah dulu atau percaya dulu. Kalau menurut Mazmur 37 ayat 5 berserah dulu. Tapi saya mendapati orang-orang yang tidak berserah kepada Tuhan mengalami kesulitan untuk percaya. Betul nggak sih? Mengapa sejauh ini engkau masih maju mundur dalam kepercayaanmu? Karena engkau belum berserah total. Semakin total engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, semakin total engkau mempercayai Dia sepenuhnya untuk seluruh permasalahan hidupmu. Amin, saudara. Percaya itu soal penyerahan. Jadi berserahlah, belajar berserah. Serahkan aja, lemesin aja. Kadang-kadang kita itu banyak nahannya sih, saudara. Kita itu ngotot bertahan. Apalagi kalau diminta hartanya, boro-boro mau menyerahkan, ditahan terus, dikip terus, dilindungi terus itu hartanya. Untuk harta saudara rela melakukan apa saja. Engkau menyerahkan dirimu kepada hartamu. Tapi kalau untuk Tuhan kau rela melakukan apa saja, engkau sedang menyerahkan dirimu kepada Tuhanmu. Tapi jadi hari ini, putuskanlah kepada siapa engkau mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya. Dan saya berharap semua mengambil keputusan yang benar. Engkau mau berserah kepada Tuhan saja. Kok saya sendiri ya? Engkau mau berserah kepada Tuhan saja. Kok cuma 5 orang ya? Engkau mau berserah kepada Tuhan saja. Yang di rumah. Engkau mau berserah kepada Tuhan saja. Amin. Haleluya. Tidak ada perbedaan antara yang di rumah dengan yang di sini, saudara. Kita satu dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kau saudaraku, kau saudariku. Kita terus bergandengan tangan. Sampai pada akhirnya. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ini jadi lagu semua, saudara. Percaya adalah soal penyerahan. Jadi belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jangan pilih-pilih. Tuhan yang ini aku serahkan, yang ini jangan dulu ya Tuhan. Serahkan semuanya. Yalah, serahkan pekerjaanmu. Tuhan tahu siapa yang harus dikurangi gajinya, siapa yang harus ditambah gajinya. Tuhan tahu siapa yang harus dirumahkan, siapa yang harus dikantorkan. Tuhan tahu siapa yang harus tetap ke Jawa, siapa yang tidak harus tetap ke Jawa. Tuhan tahu semuanya. Serahkan semuanya pada pengaturan Tuhan. Jangan percaya pada Jawamu. Engkau hanya percaya kalau engkau ke Jawa engkau dicukupi, kalau engkau di Jakarta engkau tidak dicukupi, nonsense. Engkau akan dicukupi dimanapun engkau berada. Mau ke Jawa, nggak ke Jawa, Tuhan cukupi engkau.
Karena Tuhan tidak cuma ada di Jawa. Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan percaya pada penghasilanmu. Jangan percaya pada kantormu, pada bosmu, pada perusahaanmu. Jangan percaya pada bisnismu, hanya percaya kepada Tuhan saja. Engkau tidak menyerahkan diri kepada bisnismu. Engkau tidak menyerahkan diri kepada uangmu, kepada penghasilanmu. Engkau menyerahkan diri kepada Tuhanmu. Dan engkau percaya penuh kepadanya. Engkau kerja, engkau tidak kerja, Tuhan tetap cukupi. Dan satu hal saya mau pesan kepada saudara. Kalau saudara penghasilannya berkurang, jangan mengurangi pemberianmu. Saya bertekad tidak akan mengurangi pemberian saya kepada Tuhan kalau penghasilan saya berkurang. Apa yang saya kurangi? Pembelian. Tolong perhatikan bedanya. Yang dikurangi pembelian, bukan pemberian. Itu bedanya cuma L sama R memang, tapi signifikan. Yang dikurangi itu pembelian. Kalau pemberian, jangan dikurangi. Kecuali yang cadel. Apa yang kamu kurangi? Pembelian. Pembelian. Karena dia nggak bisa ngomong R. Saya belajar untuk tidak mengurangi pemberian saya kepada Tuhan. Saya komit untuk memberi persembahan wajib saya 20%, saya tidak pernah mengurangi sampai saat ini. Penghasilan mau kurang berapa? Terserah. Saya tidak mengurangi pemberian saya mengurangi pembelian saya. Selamat siang semuanya. Selamat siang yang di rumah. Jangan kurangi pemberian. Belajar untuk percaya. Nggak ada orang memberi kepada Tuhan jatuh miskin. Nggak ada. Belum ada sejarahnya. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang sudah tidak muda lagi. Tapi sejak aku muda sampai sekarang, aku tidak pernah melihat orang miskin, orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya minta-minta roti. Nggak pernah aku lihat. Aku juga nggak pernah lihat. Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Selalu dicukupi oleh Tuhan. Jadi cek apa yang kau percayai dan kepada siapa engkau percaya. Jangan percaya pada kemampuanmu sendiri. Jangan percaya pada penghasilanmu. Jangan percaya pada harus di sini, harus di sana. Dimanapun saya ditempatkan, saya percaya Tuhan menyertai saya. Lembah Baka akan berubah menjadi tempat yang bermata air. Karena Tuhan menyertai saya. Saya nggak peduli Tuhan menaruh saya di mana, Tuhan menempatkan saya di mana. Karena saya percaya dimanapun saya berada, Lembah Baka pun akan berubah menjadi tempat yang bermata air. Kebun sayur-sayuran akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Bahkan kebun buah-buahan akan berubah menjadi hutan. Padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Apa yang kau percayai? Siapa yang kau percayai? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Di tengah pandemi ini, apakah penghasilan saya berkurang? Iya berkurang, tapi saya tidak mengurangi pemberian saya. Yang saya kurangi apa? Yang saya kurangi apa? Kok cuma 5 orang? Jangan-jangan yang lainnya masih mau mengurangi pemberian. Yang dikurangi apa? Bukan? Tolong jangan terbalik. L sama R-nya ya. Belajar komit di hadapan Tuhan. Belajar percaya sama Tuhan apapun yang terjadi. Nanti saudara akan lihat, ada saja yang Tuhan buat. Ada saja yang Tuhan kerjakan untuk memberkati kita. Tuhan banyak sumber berkat. Dia bisa kirim burung gagak. Kalau burung gagak udah sepi, dia kirim burung yang lainnya, saudara. Kalau burung semua sudah tidak ada di Jakarta, dia akan tetap kirim burung gereja. Minimal ada burung gereja, saudara. Kalaupun burung tidak ada, Tuhan bisa pakai manusia untuk mengirimkan sesuatu. Amin. Jadi serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang ketiga, percaya adalah soal hubungan.
Dengan memahami ketiga prinsip dasar tentang percaya ini, saya percaya saudara akan lebih belajar untuk percaya, akan lebih mudah untuk belajar percaya. Yang ketiga, percaya adalah soal hubungan. Yang pertama tadi percaya adalah soal keputusan. Yang kedua, percaya adalah soal penyerahan. Yang ketiga, percaya adalah soal hubungan. Percaya sangat berkaitan erat dengan hubungan. Orang yang punya hubungan dengan baik, orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan akan mudah percaya kepada Tuhan. Akan lebih mudah percaya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya benar. Orang yang percaya kepada Tuhan akan bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Saya beritahu saudara, selama ini ada banyak orang Kristen yang berusaha membangun hubungan dengan Tuhan, tapi tidak berhasil. Hubungannya tidak bertambah baik dengan Tuhan, tidak bertambah dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak mendekati Tuhan dengan kepercayaan. Karena mereka tidak mendekati Tuhan dengan iman. Semua yang menghadap Tuhan harus menghadap Tuhan dengan iman. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Ya saudara, jadi ketika engkau mendatangi Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, engkau harus pastikan engkau percaya kepada Dia. Hubungan itu dibangun atas dasar saling percaya. Kepercayaan, saling percaya akan membangun hubungan. Ketidakpercayaan akan merusakkan hubungan. Betul saudara? Setiap kali saudara mempercayai Tuhan, hubunganmu akan bertambah dengan Tuhan. Tapi setiap kali engkau tidak mempercayai Tuhan, hubunganmu dirusak dengan Tuhan. Nah, saudara dengan Tuhan harus mengalami saling percaya. Dari pihak Tuhan dia selalu percaya kepada saudara. Tidak ada amin untuk itu. Saya ulangi. Dari pihak Tuhan dia selalu mempercayai saudara. Pak, nggak salah ngomong Pak. Nggak salah. Kalau masih takut salah, saya ulangi sekali lagi. Dari pihak Tuhan dia selalu mempercayai saudara. Pak, tapi kesalahan saya sudah banyak Pak. Pak, tapi kebodohan saya juga banyak Pak. Kedekilan saya juga banyak Pak. Tapi Tuhan tetap percaya kepada saudara. Loh, gimana caranya Tuhan bisa tetap percaya kepada saya Pak? Karena Tuhan adalah kasih. Kasih mempercayai segala sesuatu, berharap segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Walaupun engkau berulang-ulang jatuh bangun di hadapan Tuhan, Tuhan tetap percaya kepada saudara. Kepercayaannya terhadap saudara tidak berkurang. Mengapa? Karena dia mengasihi saudara. Dia tetap bisa mempercayai saudara apapun yang telah terjadi dalam hidupmu, apapun yang telah engkau kerjakan dalam hidupmu, dia tetap bisa mempercayai saudara. Karena kasih mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa sabar menghadapi saudara yang tidak percaya? Karena dia adalah kasih. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan mengasihi saudara, itu sebabnya dia percaya kepada saudara. Dia terus berharap kepada saudara. Dia terus berharap engkau akan berubah, engkau akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, engkau akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dia terus berharap Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Saya juga mengasihi saudara, itu sebabnya saya tetap percaya kepada saudara. Saya tetap berharap kepada saudara. Saya tetap sabar menanggung segala penderitaan yang disebabkan oleh hubungan kita. Itulah kasih. Dan saudara juga harus membalas kasih Tuhan dengan kasih yang ilahi. Kau juga harus mempercayai Dia dalam segala hal dalam hidupmu. Tanamkan dalam pikiranmu, ketidakpercayaanku merusak hubunganku dengan Tuhan. Orang akan sulit mendekati Tuhan kalau dia tidak percaya. Tapi kalau kita percaya, saudara sehari-hari aja deh. Kalau saudara berhubungan dengan orang yang saudara belum saling percaya, bisa nggak hubungannya bebas? Nggak bisa. Kayaknya masih ada ganjelan di sana-sini kan? Tapi kalau kita saling percaya, bebas nggak? Oh bebas. Saudara mau ketawa sengakak apapun, bebas karena sudah saling percaya. Saudara mau nyisir gaya apapun, bebas. Karena sudah saling percaya. Kalau belum percaya, nanti saudara nyisir dengan gaya, nanti dia tersinggung. Nanti dia bilang, ini orang sombong banget. Tapi kalau orang percaya sama saudara,
orang nggak bakal bilang saudara sombong. Orang nggak akan salah paham dengan tindakan saudara. Hanya orang yang tidak percaya yang bisa salah paham dengan semua tindakan kita. Nah, kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara tidak akan bisa salah paham tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Dan Tuhan juga tidak akan bisa salah paham tentang apa yang kita perbuat di hadapannya. Jadi percayalah kepada Tuhan. Semakin engkau percaya, semakin hubungan terbangun dengan Dia. Semakin engkau percaya, engkau semakin dalam hubunganmu dengan Dia. Ketika engkau menyanyikan lagu, Roh Kudus ada di sini. Engkau nyanyikan dengan penuh percaya, engkau segera merasakan bahwa Roh Kudus benar-benar ada di sini. Dan ketika engkau nyanyi lagu itu dengan percaya, dengan seketika itu juga hubunganmu dengan Roh Kudus bertambah dekat. Jamalah sementara Dia ada. Engkau punya keinginan untuk menjamah Dia. Dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini, Roh Kudus ada di sini. Saudara bisa nyanyi lagu yang paling sederhana. Tapi kalau saudara nyanyi dengan percaya, seketika itu juga engkau terkoneksi dengan Roh Kudus, engkau terkoneksi dengan Yesus, engkau terkoneksi dengan Allah Bapa, dan hubunganmu meningkat tajam dengan Dia. Karena engkau percaya. Dibandingkan saudara nyanyinya nggak percaya. Sekalipun yang saudara nyanyikan adalah apa? Jiwaku merindukanmu. Tapi dalam hati saudara bertanya, apa iya ya gue merindukan Tuhan ya? Ya Allah ya hidup. Tuhan hidup enggak ya? Jiwaku haus kepadamu. Ketinggian. Ya Allah ya hidup. Itu liriknya bagus, nadanya bagus, tapi tidak akan mengkoneksikan saudara dengan Tuhan kalau saudara nyanyi tanpa kepercayaan. Tapi sebuah lagu sederhana saudara nyanyikan, enggak usah yang nadanya pakai nada jumpalitan, yang hanya bisa dinyanyikan oleh Yudi. Enggak usah pakai lagu yang sederhana, tapi saudara nyanyi dengan penuh percaya. Itu akan sanggup menghubungkan saudara dengan Tuhanmu. Karena Dia tidak jauh dengan engkau, Dia ada di dalammu. Dia ada di dalammu. Bagaimana mungkin engkau tidak mengenal Dia yang ada di dalammu? Apakah bisa engkau tidak mengenal Dia yang ada di dalammu? Bisa kalau engkau tidak percaya. Tapi sepanjang engkau percaya, engkau akan mengenal Dia. Engkau akan merasakan kehadirannya dalam hidup saudara. Haleluya. Apakah saudara merasakan Dia hadir saat ini? Dia hadir bersama kita. Dia ada di tengah kita. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang, dengan sesama orang-orang yang percaya, semuanya percaya, maka hadirat Roh Kudus yang lebih kuat lagi akan kita bisa rasakan bersama-sama. Haleluya. Mari bangkit bersama-sama. Tim musik tolong saya.